Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Renungan malam hari ini diambil dari Kolose pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk memberitakan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa adalah sebuah kata yang sering kali kita pakai di dalam percakapan kita sehari-hari. Kata bertekun di dalam doa, dalam pengertian Yunani, diambil dari kata proskanterio atau proskantariontes, yang artinya rajin atau terus berdoa, atau sungguh-sungguh setia di dalam berdoa, dan juga menggunakan waktu untuk berdoa. Doa adalah harus menjadi sebuah kebiasaan yang mencerminkan gaya kehidupan Kristen. Oleh karena itu, berdoa harus menjadi prioritas hidup orang percaya. Karena tanpa doa, kita menjadi orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan rohani. Bahkan juga kita pasti menjadi orang Kristen yang mati secara rohani. Mengapa saya harus tegas mengatakan demikian? Karena Alkitab berkata bahwa doa itu adalah nafas rohani orang Kristen. Kita tidak mampu untuk menjalani hidup ini tanpa kita bertekun di dalam doa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus juga melukiskan melalui analogi yang sering kita dengar, baik melalui khotbah-khotbah, bahkan juga melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca secara langsung. Contohnya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Di sana berbicara tentang pokok anggur dan rantingnya. Dan jikalau kita tidak memiliki suatu ketergantungan dengan pokok anggur, maka kita akan mati secara rohani karena kita tidak memiliki kehidupan di dalam doa. Saudaraku, menjadi orang Kristen yang sehat secara rohani, kita harus melakukan hal-hal yang sangat penting. Yang saya sebutkan di sini ada 3 bagian, yaitu berdoa. Doa adalah sebagai nafas rohani orang Kristen. Yang kedua adalah membaca, merenung, dan melakukan firman Tuhan. Adalah roti atau makanan rohani bagi kekuatan iman kita. Yang ketiga adalah pelayanan. Pelayanan adalah tindakan nyata yang dapat membuktikan bahwa kita adalah orang yang bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Sedangkan apabila kita tidak melakukan ataupun tidak melibatkan pelayanan kita diumpamakan sama seperti seorang yang sakit di tempat tidur saja, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, banyak hal yang perlu saya sampaikan di dalam bagian ini, tetapi karena waktu kita terbatas, maka yang penting saya sampaikan adalah khusus tentang bertekun di dalam doa. Semangat kita untuk bertekun di dalam doa adalah dipacu oleh karena teladan mereka yang berhasil di dalam bertekun di dalam doa. Teladan yang pertama adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan agung bagi kita di dalam hal bertekun di dalam doa. Bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah bertekun di dalam doa, yaitu Yesus berdoa semalam-malaman. Yang kedua, Yesus bangun pagi-pagi sebelumnya melakukan tugas pelayanannya. Dia berdoa kepada Bapa di surga, supaya di dalam pelayanannya dia tetap melakukannya dengan baik dan supaya pelayanan dapat berjalan dengan baik. Dan kemudian Yesus berdoa di kayu salib saat ia mengalami siksaan yang amat berat. Dan Yesus juga berdoa di atas kayu salib memohon kepada Tuhan supaya Tuhan dapat mengampuni mereka yang telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Saudaraku, doa adalah hal yang sangat penting yang menjadi berkat bagi setiap pribadi kita. Teladan yang kedua adalah rasul-rasul. Rasul-rasul memiliki komunitas di dalam hal berdoa. Dan teladan yang ketiga adalah jemaat mula-mula yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 yang berbunyi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Inilah yang kita dapat perhatikan di dalam bagian ini, agar saya dan Bapak Ibu belajar untuk terus bertekun di dalam doa. Amin.